Oke, di sini kami bakalan membuat video penjelasan untuk mata kuliah switching routing jaringan nirkabel untuk materi routing konsep dari kelompok 7. Anggotanya sendiri ada kami berdua, yaitu saya sendiri Muhammad Rafi Atala. Dan saya Ananda Dwiki Widyatama. Oke, yang pertama itu apa itu routing? Nah, routing sendiri itu adalah pencarian jalur dari satu titik ke titik lain. Routing ini terjadi pada layer 3 atau layer jaringan dan bridgingnya sendiri terjadi pada layer 2 atau data link. Pada gambar sendiri itu terdapat network A yang dihubungkan ke router ke network B. Selanjutnya mengenai IP routing, di mana IP routing sendiri melakukan tiga yang dilakukan, yaitu yang pertama mencari alamat host yang cocok, yang kedua ada mencari alamat jaringan yang cocok, dan yang ketiga mencari entry record. Dan di mana routing sendiri melalui tabel routing untuk menentukan interface yang digunakan, seperti yang ada di gambar. Oke, untuk tabel routing. Tabel routing itu routing itu dilakukan dengan melihat tabel routing. Nah, biasanya tabel routing itu berisi alamat tujuan, alamat IP router, berikutnya antar muka jaringan yang digunakan, subnet mask dan jarak ke tujuan. Selanjutnya mengenai komponen routing, terbagi menjadi ada tiga. Yang pertama yaitu algoritma, di mana logika perhitungan jalur terbaik. Kemudian ada basis data, yaitu sebuah tabel routing dalam router. Dan yang terakhir ada protokol, sebuah metode pertukaran informasi routing. Oke, untuk tujuan desain algoritma routing, yang pertama itu optimalisasi, yaitu menemukan jalur terbaik. Yang kedua ada kesederhanaan atau overhead minimum. Yang ketiga ada kestabilan atau tahan terhadap gangguan. Terus yang keempat ada konvergen cepat, yaitu adaptasi cepat terhadap perubahan. Dan yang terakhir fleksibel, bisa diterapkan di berbagai jaringan. Nah, masuk pada protokol routing, yaitu digunakan untuk bertukar informasi antar router yang memiliki fungsi yang pertama yaitu membuat entry tabel routing, memperbarui tabel routing, dan yang terakhir yaitu menghitung jalur terbaik ke router berikutnya. Oke, untuk hop count. Hop count sendiri, satu hop itu melalui satu router. Nah, biasanya digunakan sebagai metrik dasar di beberapa algoritma. Seperti pada gambar, itu setiap satu router yang dilewati itu nilainya satu hop. Begitu pula ketika router yang dilewati itu ada dua, maka itu akan dihitung sebagai dua hops. Lanjut pada routing statis, di mana routing statis ini yaitu mengkonfigurasi manual, tidak beradaptasi terhadap perubahan jaringan, cocok untuk jaringan kecil, dan contohnya sendiri seperti perintah router di Unix, di mana routing statis itu sendiri berjalan point to point untuk koneksinya dan untuk routernya hanya sekali dan tidak dapat update. Oke, untuk teknik statis itu ada yang flooding, jadi di mana dia itu bakal mengirim setiap paket ke semua jalur keluar. Nah, flooding ini tidak efisien, tapi sangat sederhana dan menghasilkan banyak duplikasi paket. Masuk pada routing dinamis, di mana routing dinamis sendiri yaitu sebuah router yang menyesuaikan rute secara otomatis. Yang kedua yaitu dengan memproses dapat dilakukan dengan cara protokol seperti routed atau gated. Di mana seperti yang ada di gambar, routing protokol akan mendistribusikan routing informasi. Oke, sekian untuk penjelasan dari materi eh, routing konsep. Selanjutnya bakalan ada penjelasan untuk studi kasus kami. Terima kasih. Kembali lagi dengan kita kelompok 7 untuk membahas studi kasus mengenai topologi konsep routing, yaitu kita akan membahas mengenai routing statis. Seperti yang kita ketahui pada gambar tersebut, yaitu kita melihat adanya topologi jaringan yang menghubungkan satu kantor pusat dengan dua kantor cabang, yaitu cabang Jakarta dan cabang Depok, di mana di pusat terdapat dua klien, yaitu klien pusat satu dengan alamat IP
192.168.10.0/24 dan klien pusat 2 dengan IP 10.10.0/24 yang terhubung ke router pusat melalui interface ETH4 dan ETH3. Sementara itu, router pusat menjadi penghubung utama kedua router cabang dengan koneksi ke router cabang Jakarta menggunakan jaringan point-to-point dengan IP 21.21.21.0/30 melalui interface ETH1. Sedangkan koneksi ke router cabang Depok menggunakan jaringan 32.32.32.0/30 melalui Ethernet 2. Oke, di sisi cabang, router cabang Jakarta melayani jaringan lokal dengan IP 172.1.16.10.0/24 yang digunakan oleh klien cabang Jakarta. Sedangkan router cabang Depok melayani jaringan dengan IP 10.13.13.0/24 yang digunakan oleh klien cabang Depok. Nah, dengan desain ini, setiap klien di kantor pusat dan cabang dapat saling berkomunikasi melalui router pusat, asalkan routing sudah dikonfigurasi dengan benar. Nah, struktur jaringan ini tuh juga memudahkan manajemen lalu lintas antar cabang dan pusat secara terpusat sekaligus memisahkan jaringan lokal masing-masing agar lebih aman dan efisien.